Masjid Asyakirin KLCC menyediakan 900 kotak makanan. Ya, untuk merasakan pengalaman berbuka puasa gratis bersama para penduduk lokal maupun internasional. Kesemua mereka ditahan di beberapa restoran yang menjadi lokasi panas tumpuan kaki penting puasa. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya sana. Buat teman-teman yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kalau kita berbicara Ramadan, pasti ada keunikan di antara Malaysia dan Indonesia. Kebetulan kenapa aku ngebahas tentang Indonesia dengan Malaysia? Ya karena kebetulan aku tuh orang Indonesia guys. Aku orang Indonesia dan kebetulan juga aku tuh merantau di Malaysia. Jadi tentulah aku selalu berbicara tentang keunikan atau perbedaan tentang Malaysia dan Indonesia. Kenapa nggak berbicara negara-negara lain? Ya karena aku nggak ada di negara lain guys, aku ada di Malaysia gitu. Jadi aku ngomongnya ya Malaysia gitu. Aku tuh ngomong kalau nggak tahu dan nggak pernah merasakan gitu tentang di mana tempat itu, ya nggak mau ngomong lah gitu, takut salah soalnya. Karena kalau kita hanya nonton di video-video yang beredar di video YouTube ataupun apapun itu, takutnya video itu salah gitu. Tapi kalau udah merasakan seperti gue sekarang ada di Malaysia, gue udah merasakan di Malaysia seperti apa, merasakan udah tahu Malaysia seperti apa, sedikit banyaknya udah tahu Malaysia tuh seperti apa, ya baru aku ngomong tentang Malaysia gitu guys gitu. Kebanyakan orang sekarang itu nggak tahu, nggak pernah nyampe ke tempat itu, nggak pernah, misalnya ya contoh, nggak pernah sampai ke Malaysia tapi udah berbicara tentang Malaysia seakan-akan dia pernah ke Malaysia dan pernah tinggal di Malaysia bertahun-tahun gitu loh. Pokoknya melebihi dari orang yang sudah tahu gitu loh intinya gitu. Padahal yang ngomong itu nggak pernah kesini, nggak pernah ke Malaysia, bahkan nggak pernah merasakan ada di Malaysia gitu. Kan gimana logikanya coba? Dari mana dia dapat yang dia omongin itu, yang dia cakap itu, dia dapat itu dari mana gitu? Kalau dia nggak pernah sampai ke Malaysia, kan bohong itu namanya. Bener nggak guys? Bener dong. Gini aja guys, sekarang kita ngebahas tentang keunikan-keunikan di Malaysia. Biasanya di Malaysia kalau di bulan Ramadan itu biasanya banyak yang gratis-gratis itu, free gitulah. Biasanya tuh di masjid-masjid itu buka puasa free. Kebanyakan masjid di Malaysia itu mengadakan berbuka gratis, berbuka free lah, free berbuka puasa gitulah intinya guys. Contohnya di video ini guys. Nah, Hari ini dia kelima guys. Masjid Asyakirin. Masjid Ada Asyakirin. bubur lambu, air, kurma, dan juga nasi biryani. Nasi dan biryani. Ini kondisinya. Oh, ramai juga orangnya. Oh, sambil dengerin kuliah gitu ya, ceramah ya. Hari ini hari Sabtu, hari kelima Ramadan, Masjid Asyakirin KLCC menyediakan 900 kotak makanan yang berupa nasi biryani dan 500 bubur lambu. Mudah-mudahan berkah. Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya seperti itulah, biasanya di Malaysia itu seperti itu guys, menyediakan takjil, menyediakan makanan-makanan ringan, juga makanan seperti nasi gitu. Biasanya di masjid-masjid itu biasanya banyak yang menyediakan seperti itu guys. Biasanya di surau-surau juga ada biasanya. Dan sudah hampir setiap tahun tuh ada. Bukan hampir ya, tapi setiap tahun itu pasti ada. Di Malaysia itu memang mungkin orang-orangnya suka bersedekah gitu ya. Mungkin ya. Karena gue lihat dari Ramadan ke Ramadan selama aku di sini, datang ke masjid manapun pasti ada makan berbuka gratis gitu loh di masjid itu. Itu bagus sebenarnya guys.
bagus sebenarnya. Mungkin ya nggak mungkin dong masjid itu menyediakan tanpa orang-orang di sekitarnya itu menyumbang atau berdonasi lah gitu. Pastinya ada orang-orang di sekelilingnya juga yang membuat terselenggaranya makanan gratis itu, guys. Ini dia videonya, guys. Ini dia, guys. Jika Anda sedang liburan di Kuala Lumpur kala Ramadan, setidaknya Anda bisa mampir ke Masjid Negara Malaysia untuk ini merasakan Masjid pengalaman berbuka puasa gratis bersama para penduduk lokal maupun internasional. Ada banyak meja yang disediakan dan berbagai makanan untuk berbuka puasa bagi 1.000 orang yang datang 1.000 orang, awal. Berbeda dari tahun sebelumnya yang menggunakan nasi kotak, tahun ini Masjid Negara menggunakan metode prasmanan untuk menyajikan makanan dan minuman kala berbuka puasa. Pilihan menu pun selalu beragam setiap hari. Masyarakat yang hadir antri teratur demi mengambil jatah berbuka puasa. Banyak dari mereka yang datang sekeluarga untuk selanjutnya melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Adapun Imam Tarawih Masjid Negara tahun ini, yaitu Al-Fadil Ustadz Ahmad Mujahin bin Saleh Sani Al-Hafiz yang berhasil memecahkan rekor sebagai Imam Tarawih dari warga lokal. Karena di tahun-tahun sebelumnya, Imam Masjid Negara selalu dihadirkan dari Timur Tengah. Masjid Negara yang diresmikan tahun 1965 ini memang selalu ramai, apalagi saat Ramadan. Desain masjid pun terinspirasi dari desain masjid-masjid India, Pakistan, Iran, Turki hingga Spanyol, sehingga memanjakan mata para jemaah maupun pengunjung masjid. Bagaimana? Anda tertarik untuk berbuka puasa dan tarawih di Masjid Negara? Nah, itu kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan itu harus dibangun dari awal sekali ya. Kalau mau seterusnya dan seterusnya itu kebiasaan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dan udah menjadi tradisi di Malaysia ini, di mana setiap tahunnya itu setiap bulan Ramadan itu pasti ada makanan gratis di setiap masjid. Walaupun nggak semuanya tempat ada, tapi sudah mayoritas ada di setiap masjid itu, setiap surau itu pasti ada. Karena yang saya tahu biasanya aku tuh kan kalau kerja gitu kan, kerja agak jauh dari tempat tinggalku gitu ya, dari tempat tinggal. Habis itu kalau di perjalanan udah maghrib pas bulan puasa itu kan, kita semua dengan kawan-kawan kan itu kan berpuasa gitu. Ya mau tidak mau ya mampir di surau. Kalau dekat surau ya kita mampir di surau. Biasanya di perjalanan itu biasanya mampir di masjid gitu. Kita singgah dulu di masjid gitu. Dan setiap masjid yang kita singgah itu pasti ada makanan gratis. Pasti ada di sana ada minuman juga, ada makanan juga ada beberapa menu lah yang tersedia di sana gitu. Dan semuanya free guys. Cuman di semua itu ada aturan-aturan yang sebenarnya yang nggak ada sebenarnya di Indonesia, guys. Dan kita nggak punya aturan-aturan seperti ini itu. Ini aturan yang menurut saya perlu diadakan di Indonesia juga. Karena ini sangat bagus ini aturan seperti ini, guys. Ini dia aturan berpuasa di Malaysia, guys. Nah, ini dia, Jabatan guys. Agama Islam Melaka menahan 5 individu selepas dipercayai tidak berpuasa dengan makan di halayak ramai sepanjang 4 hari umat Islam menjalani ibadah puasa tahun ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata, kesemua mereka ditahan di beberapa restoran yang menjadi lokasi panas tumpuan kaki ponteng puasa. Menurutnya, penguatkuasaan yang dijalankan sejak hari pertama Ramadan dibuat berdasarkan intipan dan aduan orang awam kepada Jaim. Dari 4 lokasi yang diserbu penguatkuasa Jaim hari ini, hanya seorang lelaki ditahan di sebuah restoran mamak kerana didapati membeli 2 bungkus minuman dan makanan. Rahmat menambah amaran telah diberikan kepada pemilik premis agar tidak menjual makanan atau membenarkan pelanggan beragama Islam makan di premis mereka. Ini yang kita nggak punya di Indonesia. Nggak punya kita di Indonesia. Dan kita nggak punya ketegasan ya, yang seberani ini gitu. Ini aturan ini sangat bagus. Kenapa? Karena di bulan puasa ini ya masa iya gitu ya. Nggak puasa terus makan di luar, makan di restoran gitu. Kenapa restorannya buka? Di sini itu di Malaysia itu sebenarnya nggak ada restoran buka selain kedai mamak. Karena kedai mamak itu berlesenkan mempunyai izin berniaga 24 jam kan gitu. Berniaga 24 jam. Tapi tidak boleh ada orang
Islam atau Muslim itu yang makan di tempat itu walaupun buka 24 jam. Itu aturannya di Malaysia guys gitu. Itu bagus. Di Indonesia nggak ada seperti itu. Dan kedai-kedai yang biasanya itu buka pagi sampai petang gitu, di sini tuh nggak buka guys. Buka tapi buka petang gitu. Bukanya petang dalam pukul 3 gitu. Gitu itu baru boleh buka gitu. Buka untuk dijual belikan gitu. Di Indonesia nggak ada seperti itu. Yang buka biasanya buka pagi sampai malam, ya udah buka pagi udah. Ya dengan cara itulah, pakai kain gitu. Pakai kain, ditutupi kain, nampak dari depan tak ada orang. Ketika ditengok di dalam banyak orang lagi makan, lagi rokokan, lagi minum gitulah. Ya seperti itulah di Indonesia guys. Tapi sayang aku nggak balik sekarang guys, nggak balik ke Indonesia. Kalau balik ke Indonesia mungkin seru lah aku ya. Insyaallah tahun depan balik liburan kerja atau cuti kerja gitu ya. Insyaallah balik, ada rezeki balik insyaallah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jadi seperti itulah perbedaannya di Indonesia dengan Malaysia itu. Seperti itulah guys. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.